Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Hari ini ramai banget nih, ada 4 orang. Kira-kira ada yang tahu nggak kita bakal ngobrolin apa? Apa tuh? Itu kan. Ya, kali ini kita akan ngobrolin urbanisasi dan desa yang tertinggal. Lalu siapa yang meninggal Bumpangan? Sebelum masuk, langkah baiknya kita perkenalan dulu dong biar lebih akrab. Kenalin, saya Ramadan Nugraha Putra sebagai host di podcast kali ini. Lanjut dong, Adisa. Perkenalkan di sini saya Pariatma Gunawan. Saya sangat senang ikut diskusi kali ini. Soalnya banyak pemuda yang dari desa pindah ke kota. Halo, aku Naila Marsha Mausu. Biasanya sih aku lebih suka ngobrolin tentang isu sosial, tapi masalah kali ini juga cukup nyambung dan kayaknya seru-seru juga. Hai semuanya, gue Anastasia Alita. Jujur, gue tuh sering banget mikir soal gimana sih nasib desa ke depannya kalau misalnya banyak orang yang pengen pindah ke kota gitu loh. Halo, aku Sofi. Aku sih kalau tentang desa masih agak relate ya, soalnya kan keluarga aku masih banyak yang tinggal di desa. Oke. Stop. Oke, langsung aja. Sebenarnya urbanisasi itu apa sih? Coba jelasin Pak Hari. Urbanisasi itu Oke, langsung aja. Sebenarnya urbanisasi itu apa sih? Coba jelasin Pak Hari. Urbanisasi itu kan perpindahan penduduk dari desa ke kota, entah itu buat mencari pekerjaan, sekolah, ataupun gaya hidup yang lebih keren. Katanya kan di kota serba ada. Ya, bener. Tapi kadang banyak orang yang nggak sadar di balik keramaiannya kota ada desa yang ditinggalkan. Padahal desa itu lumbung pangan, penghasil beras, sayur, dan buah. Kalau misalkan ditinggalin, gimana coba? Bener banget itu. Waktu aku pulang kampung, di sana udah banyak banget sawah-sawah yang terbengkalai. Anak-anak mudanya pada cabut ke kota, terus di sana tinggal yang tua-tua doang di desa. Nah, itu dia masalahnya tuh bukan cuma soal yang pindah ke kotanya ya, tapi ini tuh lebih ke persoalan fasilitas. Di desa tuh masih kurang banget soal fasilitas kayak kesehatan, pendidikan, bahkan juga lapangan kerja itu masih kurang banget gitu kan. Jadi wajar nggak sih kalau misal warga desa tuh lebih pilih untuk pindah ke kota? Kalau gitu pertanyaannya, siapa dong yang bakal menjaga lumbung pangan kalau semuanya pergi ke kota? Ya siapa lagi dong yang tertinggal di sana? Para petani tua. Tapi coba bayangin deh kalau misalnya mereka udah pada capek, udah gak kuat lagi. Siapa yang nerusin? Jangan-jangan nanti kita mulai tergantung permukaan. Aduh, itu bahaya banget. Indonesia harusnya itu jadi negara agraris. Kalau misalkan sawah-sawah di pedesaan itu nggak ada yang garap, kita bakal krisis pangan. Padahal Indonesia itu harusnya jadi negara yang bisa swasembada pangan. Ya aku juga sih kadang mikir kita gak bisa sepenuhnya nyalahin penduduk desa karena mereka juga butuh kehidupan yang lebih layak. Jadi gimana dong solusinya? Kalau begitu sih mungkin harus ada yang namanya inovasi ya nggak sih? Kayak misalnya aja teknologi pertanian modern. Karena kan petani itu kan image-nya kayak kurang keren atau nggak keren gitu ya. Jadi anak muda tuh merasa malu gitu jadi petani. Padahal kalau misal di manage dengan baik, pertanian tuh bisa jadi peluang cuan banget nggak sih? Betul. Bagus banget tuh Anantias. Jadi menurut kalian apa yang bisa bikin desa lebih hidup nih? Kalau menurut aku sih lebih ke pendidikan dan lapangan kerja yang harus merata. Soalnya kalau ada sekolah bagus, terus ada internet, terus ada peluang bisnis di desa, orang desa nggak perlu jauh-jauh pergi ke kota. Setuju banget. Terus menurut aku perlu diadakannya program-program yang bisa membawa anak muda itu kembali ke desa. Contohnya kayak UMKM, pariwisata desa, atau startup pertanian. Jadi mereka ada alasan buat stay atau bahkan balik ke kampung mereka masing-masing. Ya betul banget itu, apalagi kalau akses kayak infrastruktur jalan, listrik, sinyal internet diperbaiki, itu penting banget buat bikin desa-desa itu gak ketinggalan amat ya. Dan menurut gue sih mindset itu ya yang perlu untuk diubah. Kayak jangan anggap kalau kerja di desa itu sebagai sebuah kegagalan. Justru kalau anak muda mau terjun ke dunia pertanian, mereka tuh bisa jadi pahlawan pangan gitu loh.
Wih, keren-keren nih idenya. Jangan-jangan kalau nanti sawah ditinggalin, kita berlima yang harus turun tangan. Waduh, kalau aku sih masih bisa lah ya nanam padi gitu. Soalnya waktu kecil aku pernah ikutan kayak panen-panen gitu sama aku. Kalau aku sih mungkin bagian dokumentasi aja ya, bikin konten biar desa makin viral. Kalau gitu aku bagian makan aja gimana? Ya elah, kalau gitu mah jadi tim konten kreator aja, bukan jadi petani. Haha. Ya udah, intinya gini ya. Jadi desa itu jangan dipandang sebelah mata, karena kalau desa dipandang sebelah mata bakal memberi dampak ke kita gitu. Urbanisasi itu pasti kan ada dampak negatif dan juga positifnya. Coba dong, ada yang tahu gak dampak positif dari urbanisasi dan juga dampak negatifnya? Kalau dari dampak positifnya sih yang ada di dekat kita ya, contohnya itu misalkan peningkatan sumber daya manusianya gitu, yang dari desa ke kota itu untuk menempuh pendidikan. Contohnya aku sendiri gitu, dari desa aku pindah ke kota itu untuk menempuh pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusianya nanti ketika aku sudah kembali ke desa. Dan nanti di desa biar lebih maju gitu, biar sumber daya manusianya di sana itu meningkat menjadi orang-orang yang benar-benar ahli untuk membangun desa tersebut gitu. Untuk dampak negatifnya, ada tetangga aku di kampung, dia tidak punya basic apapun dari kampung, terus nekat pergi ke kota dengan harapan bisa sukses di kota. Ternyata dia hanya bisa jadi gelandangan. Nah, itu adalah dampak negatif dari urbanisasi. Kira-kira ada lagi gak sih dampak positif dan negatifnya? Mungkin aja kayak peningkatan kualitas tenaga kerja ya. Kan di kota itu pasti cari tenaga kerja yang lebih berbobot gitu ya. Nah, jadi begitu dia pulang ke desa, ya jadi lebih berkualitas gitu. Kalau mungkin untuk dampak negatifnya ya, kalau buat di desa-desa sih mungkin kekurangan kayak pekerja produktifnya. Soalnya kan pastinya kan itu remaja-remaja itu anak-anak muda itu pada pindah kan ke kota, jadi di desa itu kayak tinggal yang maksudnya aja. Ada gak sih solusi dari dampak negatif dari urbanisasi tersebut? Mungkin ada ya, Kang. Pelaku urbanisasi seharusnya yang dari kampung itu harus punya basic tertentu dan juga punya tujuan yang pasti seperti mencari pendidikan dan juga pekerjaan. Pelaku urbanisasi juga seharusnya tidak berlama-lama gitu diam di kotanya. Jadi setelah dia mendapatkan ilmu dan juga wawasan yang lebih di kota, seharusnya mereka kembali lagi ke desa untuk mengembangkan desa mereka masing-masing. Jadi seperti itu, Kang. Tapi kebanyakan urbanisasi itu yang dilakukan pada zaman sekarang, jadi kalau udah di kota maju nggak mau pulang lagi ke desa, Kang. Soalnya udah enak, udah keenakan ya, keenakan. Sedangkan di desa tersisa pemain-pemain inti kayak orang-orang tua gitu. Jadi desa sulit maju karena orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan juga SDM yang tingginya pada diem di kota. Ya harusnya pulang lagi. Jadi Mungkin seharusnya itu aja sih, Kang. ilmu yang sudah didapatkan tuh harus diamalkan gitu ya. Iya, betul. Seperti dalam itu ya pepatah, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah. Nah, itu betul, bener Kang. banget, Kang. Terus kebanyakan yang melakukan urbanisasi itu gegabah, yang kayak Fahri bilang, tanpa perencanaan yang matang, tanpa tujuan, yang sehingga malah jadi nambah-nambah pengangguran aja gitu di kota besar. betul. Jadi malah madetin kota ya. Iya, malah Jadi- bikin macet kota aja. Dua-duanya rugi, kota rugi, nambah desa. pengangguran di desa gak Di ada desa rugi, nggak ada sumber daya. Ya betul. Makanya tuh yang urbanisasi Kacau ya, kacau. Balik ya, lagi. balik lagi mending daripada gelandangan di kota. Mending Macul. baru sawah. Iya bener. Soalnya banyak banget sawah-sawah yang emang nggak ada yang Yang ngurus gitu ya. nggak ada yang ngurus, memang nggak ada yang ngurus, terbengkalai ya. Iya. Dan kebanyakan malah diurusnya sama orang lain. Jadi Iya. yang punya sawah tuh bayar orang lain gitu. Kan lebar tuh. Ya Mending buat lumayan.
beli makan ayam geprek. Tuh, ayam geprek. Nasi Padang. Mungkin itu aja sih Kang. Oke. Jadi kesimpulannya urbanisasi itu wajar. Namun jangan sampai desa itu ditinggal begitu saja. Kalau desa ditinggal begitu saja, lalu siapa yang menjaga lumbung pangan? Oleh karena itu harus ada regenerasi, harus ada penerusnya. Itu semua bisa dimulai dari diri kita sendiri, terutama anak muda. Mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih ya semuanya yang udah datang. Terima Ya, kasih. mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.